Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Segala puji hanya miliknya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertatap muka, berjabatan tangan satu dan yang lainnya, salat berjamaah secara bersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal wa nas'alullaha 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan 40 amalan pelebur dosa dari 40 hadis yang intinya pada buku kecil ini lebih kepada membahas hadis-hadis. Pembahasan berikutnya kita masuk di nomor yang ke-27. Ya, insyaallah di nomor 27 di sini beliau akan menjelaskan tentang keutamaan seorang yang berbuat kebaikan, terutama di dalam memberikan kemudahan bagi saudaranya yang kesulitan membayar hutang. Ini salah satu sebab dari sebab-sebab gugurnya dosa atau terhapusnya dosa. Walaupun mungkin pada sebagian orang menganggap hal ini kesulitan ataupun sulit baginya, namun bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk melaksanakannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala amal hamba ataupun tekad hambanya. Di nomor yang ke-27 kata beliau di sini atau di terjemahannya, mengimpas orang yang kesulitan membayar hutang, ya, atau menganggap lunas, ya, menganggap impas mungkin ya maknanya ini, menganggap lunas orang yang kesulitan membayar hutang. Ini salah satu amalan yang mulia di dalam Islam, terutama bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Saat memberikan pinjaman ataupun memberikan hutang kepada saudaranya, lalu didapati saudaranya kesulitan di dalam melunasi hutangnya, kemudian dia menganggap hutang saudaranya tersebut lunas, sehingga dia tidak terbebani lagi, tidak disibukkan lagi untuk mencari kesana kemari dalam rangka membayar hutangnya. Nah, kita sebutkan hadisnya diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana tajirun. Dahulu ada seorang tajir, seorang saudagar. Ya, seorang saudagar, seorang pedagang besar. Yudayinun nas. Dia biasa memberi hutang kepada orang-orang. Berarti ini menunjukkan memang orang tersebut memiliki harta yang banyak.
Namun bukan berarti perbuatan tersebut atau amalan yang utama ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin menengah ke samping. Ya, kalau menengah ke bawah mungkin ya agak sulit. Tapi kalau menengah ke samping dan nominal yang dia hutangkan kepada orang lain, dia piutangkan kepada orang lain, ya itu nominalnya memang pada sebagian orang kaya mungkin kecil, tapi bagi dia itu besar. Ya, intinya tidak harus orang kaya, orang kita katakan orang yang menengah, ya orang yang menengah, ekonominya menengah pun bisa memberikan pinjaman gitu ya kepada orang lain, bisa saja. Nah, lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tajir ini yudayinun nas, dia biasa memberikan hutang kepada orang-orang. Jadi ketika ada orang datang berhutang, maka dia mudah untuk memberikan hutang tersebut. Ya, saya butuh sekian dinar, maka dia kasih. Saya butuh sekian dinar, maka dia kasih. Kemudian dia tetapkan atau dia minta jatuh temponya, karena itu yang paling penting di dalam hutang piutang. Diupayakan agar orang yang berhutang itu dimintai tanggal ya pelunasannya, tanggal pembayarannya, supaya ada rasa tanggung jawab juga. Kadang kan kelengahan dan sikap ghaflah manusia ini ketika tidak ditentukan tanggalnya, ya menganggap bahwasanya hal itu nanti-nanti saja, padahal hutang itu sejatinya harus diwaspadai sesegera mungkin untuk dilunasi. Karena itu hak orang lain yang masih tertahan pada kita. Ya, maka upayakan dengan jatuh tempo, dengan tanggal. Ya, bagi orang yang berhutang juga akan termotivasi untuk segera membayarnya. Karena niat itu berkaitan erat, ya, niat kuat untuk bayar hutang itu berkaitan erat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berhutang. Ketika orang yang berhutang tersebut punya niat yang tidak kuat untuk bayar hutang, maka dia akan kesulitan untuk bayar hutang. Tapi ketika dia bertekad kuat untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya, Allah akan mudahkan. Dan itu banyak hadis-hadisnya disebutkan. Bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebagian istri Nabi itu hidup dengan berhutang. Sampai-sampai ada sahabat itu yang bertanya kepada sebagian ummahatul mukminin. Ya. Lalu mereka menyebutkan hadis-hadis yang mereka dapatkan dari Nabi SAW bahwa siapa saja yang berhutang lalu dia bertekad kuat untuk melunasi hutangnya, maka Allah akan bayarkan. Ya, maksudnya kan Allah Ta'ala segerakan, cepatkan. Karena dia bertekad kuat dan berusaha, berikhtiar. Ya, maka dari itu untuk membantu supaya ikhtiarnya lebih kuat di dalam melunasi hutang, itu dengan mencantumkan, menyepakati jatuh tempo tadi, tanggal pembayaran. Kapan? Berapa bulan? Ya, atau berapa tahun, atau setiap tanggal berapa, dan seterusnya. Baik. Nah, lalu kita lanjutkan hadis ini. Kana tajirun yudayinun nas fa idza ra'a mu'sira. Tapi tajir ini, seorang saudagar kaya ini, ketika dia melihat ada seorang yang berhutang darinya tersebut kesulitan untuk membayar hutang, qala li fityani, maka dia akan berkata kepada pegawainya. Jadi kan menunjukkan bahwasanya dia ini orang kaya sampai punya pegawai, ya, punya karyawan yang dia suruh ataupun yang dia pekerjakan. Maka apabila tajir tersebut mendapati ada seorang yang kesulitan di dalam melunasi hutangnya, dia pun akan berkata kepada pegawainya, kepada karyawannya, tajawazu anhu. Ya sudah, maafkan saja dia ya. Tajawazu maksudnya udah enggak usah ditagih lagi. Impas, lunas, anggap saja lunas. Jangan ditagih lagi, kata dia. Kepada anggotanya tadi, kepada karyawannya. Ya. Jadi apabila dia melihat ada orang yang kesulitan, langsung segera. Jadi kepekaan sosialnya itu kuat. Maka Masya Allah ya, ketika ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kelebihan harta, kemudian dia juga mendapatkan karunia dari Allah berupa kepekaan sosial. Jadi mudah untuk memberikan bantuan dan pertolongan, terutama berkaitan dengan harta. Dan ini kemuliaan di dalam Islam. Walaupun memang terkadang
ada sebagian kecil ya, oknum-oknum saja yang memanfaatkan. Ya, itu tetap saja namanya masih di dunia. Ada saja yang mencari ya manfaat dari orang-orang yang seperti ini. Tapi lama-kelamaan kan akan ketahuan juga. Dan itu akan menjadi aib bagi orang yang memanfaatkan seperti itu. Ya, itu akan menjadi aib. Karena para ulama menyebutkan bolehnya untuk menyampaikan kepada orang-orang agar orang tertentu tidak diberikan pinjaman atau tidak diberikan hutang. Kenapa? Karena memang tidak terlihat iktikat baiknya untuk melunasi hutang. Nah, itu boleh-boleh saja. Taib ya. Kenapa? Untuk menyelamatkan harta orang banyak supaya tidak terkesan tertipu. Apalagi jelas-jelas menipu kan begitu. Ya, jelas-jelas menipu. Bahkan lebih bisa dibilang lebih serem kan begitu. Lebih ngeri daripada yang menagih hutang. Ya, walaupun sebelumnya sudah kita bahas ya. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana muamalah yang baik itu akan mendatangkan apa? Saya ingat, mendatangkan maghfirah, mendatangkan mahabbahnya Allah. Nah, itu kan berkaitan dengan hutang piutang, jual beli, mudah sahlah ya, samhah di dalam berjual beli dan hutang piutang. Ya, itu ya. Nah, ini bagian darinya sebenarnya. Ini bagian dari apa yang pernah kita bahas, tapi di sini lebih spesifik lagi Nabi mengatakan seorang dahulunya ada seorang yang dia gemar memberikan hutang kepada manusia. Jadi dia memang ingin mendapatkan pahala ya, dari hartanya tersebut dengan memberikan hutang kepada orang-orang. Ketika ada yang datang, dia pinjami. Ada yang datang berhutang, dia berikan. Bahkan apabila dia lihat ada yang mu'sir, yaitu kesulitan membayar hutang, dia akan katakan kepada pegawainya tadi, tajawazu anhu. Ya, anggap saja lunas, maafkan saja dia. Aslinya tajawaza itu bisa bermakna maafkan. Udah dianggap lunas saja, tidak usah ditagih lagi. Kenapa demikian? Kata dia, la'allallaha ayyatajawaza anna. Ya, maafkan saja dia, lunasi saja hutangnya, tidak usah ditagih lagi. Mudah-mudahan dengan perbuatan itu Allah juga menganggap impas kesalahan kita. Ya, itu tujuan dia. Ya, itu niat dia. Itu keinginannya, memudahkan orang lain supaya Allah Ta'ala juga memudahkan urusannya, terutama berkaitan dengan dosa-dosanya. Maafkan dia, semoga Allah maafkan kita. Nah, terkadang pola pikir yang seperti ini ya terlewatkan dari orang-orang beriman. Ya, ini diantara bentuk bagaimana mengorbankan harta, karena harta itu kan bisa dicari. Sebenarnya kerugian itu bukanlah pada harta kan sebenarnya, karena pada awalnya manusia itu nggak punya. Nah, kan begitu. Walaupun dia sudah bersusah payah, udah letih mendapatkan harta tadi, lalu Allah berikan. Selama susah payah dan letihnya dia dalam mencari harta, dia niatkan untuk ibadah, maka juga dapat pahala plus harta. Ketika harta itu pun mungkin diambil oleh Allah Ta'ala, maka dia pun tidak akan menggerutu. Ya, dia tidak akan marah, dia tidak akan putus asa dan frustasi, karena dia tahu bahwasanya ketika dia proses mencarinya juga, dia sudah niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala, bukan semata-mata untuk mendapatkan harta. Itu bedanya mukmin dan kafir. Bedanya mukmin dan kafir bahwa aktivitas mencari harta mereka itu dinilai ibadah. Adapun orang kafir tidak sama sekali. Ya, adapun orang kafir tidak dinilai sebagai ibadah dan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Namun dengan catatan orang-orang beriman tadi, saat mereka mencari harta tersebut, mereka mencarinya dengan cara yang halal, ya, kemudian mereka niatkan juga itu untuk mendapatkan ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk wasilah ibadah, minimalnya itu. Ya, kemudian mereka lakukan itu memang tujuannya untuk melaksanakan perintah. Ya, seorang sesekali harus bertanya kepada dirinya, saya kerja ini siapa yang suruh? Ya, setiap orang itu harusnya bertanya, saya kerja ini siapa yang suruh? Ya, kan seperti itu. Ketika dia tahu ini Allah yang suruh, karena Allah menyuruh kita untuk memberi nafkah kepada diri sendiri. Ya atau tidak?
Allah merintahkan kita untuk memberi nafkah kepada diri sendiri. Kemudian kepada orang-orang yang wajib kita nafkah. Yang suruh itu Allah, bukan bini yang nyuruh. Jadi jangan keluarnya kita itu karena daripada diomelin bini kan begitu ya. Bukan. Karena ini perintah Allah. Allah perintahkan saya untuk menafkahi diri saya, istri saya, anak saya. Maka ketika Anda keluar, Anda sedang menjalankan perintah Allah. Itu dia ibadah. Karena ibadah itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, di situ terkadang kita harus tanya, saya keluar ini karena kenapa? Siapa yang suruh ini saya keluar ini? Ya, untuk bekerja atau semisalnya mencari penghasilan tadi. Allah yang suruh. Ya. Bukan manusia yang suruh. Walaupun ada manusia yang suruh, maksudnya bos yang suruh kan begitu ya. Nah, itu kan muamalah di antara manusia, tapi pada dasarnya ketika seorang muslim keluar rumah, ataupun anggaplah dia tidak keluar rumah karena sekarang bisa kerjanya online kan di dalam rumah. Intinya setiap dia berusaha bekerja, itu siapa yang suruh dia kerja? Ketika dia tahu bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan saya untuk mencari nafkah. Ya, untuk saya, maka disitulah dia masuk kategori menjalankan perintah, disitulah dia dapat pahalanya. Sehingga ketika dia mendapatkan hasil, dia tidak hanya mendapatkan hasil harta saja, tapi dia mendapatkan juga ibadah tadi, yang awalnya hanya sebatas muamalah, kerja biasa, yang orang kafir juga kerja sama seperti kerja dia. Mungkin di perusahaan yang sama, ya, dengan jenis pekerjaan sama, tapi beda, Allah bedakan. Yang beriman tadi, waktunya, jamnya, itu dihitung oleh Allah sebagai pahala, tapi orang-orang kafir tidak demikian. Jadi ini kata dia mengatakan la'allallaha ayyatajawaza 'anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kesalahan kita, menganggap impas kesalahan kita. Maka kata beliau fatajawazallahu anhu. Maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan si hamba tadi atau si saudagar tadi. Taib ya. Dan ini juga kita dapati faidah bagaimana seorang majikan, seorang bos atau pimpinan, atasan lah begitu ya, dalam dunia pekerjaan seharusnya ketika dia seorang muslim, kita katakan orang yang beriman, memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Ya, memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Dan ini salah satu contoh yang baik dari seorang pimpinan, bos, majikan atau semisalnya kepada orang yang di bawah. Tapi kita langsung kepada yang 28. Karena ini singkat saja, untuk yang 27 insyaallah kita sudah mendapatkan faidahnya, dan sebelum-sebelumnya juga ada hadis yang berkaitan dengan hutang piutang ini. Yang ke-28 langsung saja, di antara amalan yang bisa menggugurkan dosa yaitu bersabar menghadapi ujian dengan segala bentuk dan maknanya. Ya, ibtila atau bala. Bala itu artinya ujian. Ibtila sama ya dengan bala. Ya. Karena ujian itu kan bermacam-macam. Ya, ujian itu bermacam-macam, ada yang dia sifatnya baik, khair kan begitu. Ada yang sifatnya dia syar. Ya, hal-hal yang enggak disenangi. Ya. Hal-hal yang menyenangkan juga itu jadi bala, jadi ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan harta, dengan nikmat, itu ujian. Dan nanti semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibtila ataupun bala itu lebih banyak difahami oleh manusia dalam perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ya. Kemudian manusia diberikan ibtila itu karena dua sebab. Karena dua sebab. Adapun para nabi, mereka diberikan ibtila oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan bala oleh Allah karena memang kekuatan imannya. Nah, ada juga di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang diuji keimanannya sehingga mereka mendapatkan hal-hal yang enggak menyenangkan. Itu ibtila dia. Itu namanya ujian keimanan. Tapi ada juga bentuk ujian tersebut ketika Allah melihat orang-orang beriman ini lemah imannya. Nah, otomatis lemah iman berarti meningkat. Apa yang melemahkan iman? Maksiat. Ya.
Kan begitu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah. Iman itu akan bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah. Dia akan berkurang karena sebab maksiat. Nah, ketika ada orang-orang beriman ini sudah mulai level maksiatnya, dosanya udah mulai banyak, lemah imannya, nah kena lagi ibtila. Ya, ibtila. Nah, itulah dia ibtila tersebut yang bisa menggugurkan kembali dosa tadi, dosa maksiat tadi. Makanya ada ayat mengatakan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian melainkan karena perbuatan tangan kalian. Baik ya. Nah, di sini kita bacakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yaqul." Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla berfirman. Nah, ini dikenal juga dengan hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Inni idza batalaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku menguji seorang hamba dari hamba-hambaku yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada orang beriman sebagai ujian, bukan sebagai ungkapan kemurkaan. Paham ya? Karena Allah Ta'ala apabila mencintai hamba, dia akan berikan ujian. Itu tanda Allah cinta kepada orang beriman, dikasih ujian. Naik imannya, Allah cinta sama dia, tapi tambah dikasih ujian. Supaya tambah kuat imannya. Menurun imannya, ditegur juga oleh Allah Ta'ala. Supaya dia kembali lagi kepada kekuatan imannya dan gugur dosa-dosanya. Ada yang paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba dari hamba-hambanya yang beriman. Adapun bagi orang kafir, ya, itu bukan ibtila ya, bukan ujian untuk mereka, bukan bala untuk mereka. Ya, itu adalah bentuk uqubah, memang hukuman yang disegerakan. Ya, tapi tetap mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih besar di akhirat. Nah, seperti itu dia. Walanudziqanna minal azabil adna dunal azabil akbar. Ya, kami akan rasakan kepada mereka azab yang adna dulu di dunia. Siksaan itu untuk mereka azab. Ya, itu azab. Jadi siksaan untuk mereka. Itu tapi masih ringan saja apa yang mereka rasakan. Sebelum nanti mereka dapat siksaan yang lebih besar. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan azab akhirat itu lebih besar sekiranya mereka mengetahuinya. Ya. Dan kemudian kalimat mukmin di sini menunjukkan bahwa inni idza talaitu 'abdan min ibadi mu'minan, sungguhnya apabila aku menguji hambaku dari hamba-hambaku yang beriman. Ya, kata mukmin di sini mencakup, maksudnya mukmin di sini yang mengerjakan sholat itu ya, yang mengerjakan sholat, berpuasa, kemudian amal-amal soleh yang lainnya. Ya, karena kalau disebutkan dia mukmin secara tersendiri, dia mencakup Islam dan iman, gitu kata para ulama. Tapi kalau dia disebutkan berbarengan dengan muslim mukmin, maka kata mukmin itu lebih kepada amalan qalbi, keyakinan maksudnya. Ya, muslim lebih kepada makna amalan-amalan zahir yang terlihat. Baik. Maka di sini mukmin maknanya yaitu tadi semua, dia beriman, yakin kepada Allah, dia juga sholat, dia juga puasa, maka Allah akan memberikan ujian, ibtila. Allah akan memberikan ujian. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku memberikan ujian kepadanya, kepada hambaku yang mukmin tadi, fahamidani ala ma batalaitu. Nah, inilah ciri orang-orang beriman. Beriman, yakin, mengerjakan sholat, berpuasa dan amal soleh yang lainnya. Ketika mendapatkan bala, ujian dari Allah, fahamidani ala ma batalaitu. Lalu si hambaku yang beriman ini justru memujiku, kata Allah, terhadap bala musibah yang menimpanya. Jadi dipuji Allah Subhanahu wa taala, tetap dipujinya dengan ucapan apa? Dengan ucapan istirja, kan ini kan ucapan apabila tertimpa ya sesuatu yang enggak menyenangkan. Tahu istirja kan? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini muji Allah namanya.
Jadi ketika kata Allah Ta'ala, hambaku yang mukmin ini ketika aku berikan bala kepada dia, malah memuji aku dia. Dapat sesuatu dia langsung dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, hatinya juga tenang dan yakin ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap bala yang Allah berikan kepadanya, musibah yang Allah berikan kepadanya. Lebih utama, lebih afdal lagi kalau dia lanjutkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lebih bagus lagi kalau ditambah itu lagi ya, setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia sambung lagi dengan ucapan Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala pada musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpaku. Ya, ini pengalamannya Ummu Salamah kan? Dia diajari Nabi SAW doa ini. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, dia baca doa yang diajarkan Nabi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah beri aku pahala dari musibahku ini dengan wafatnya suamiku yang tercinta ini, dan beri aku ganti yang lebih baik. Maka Ummu Salamah diganti suami yang lebih baik. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seperti itu. Tapi saya nggak nganjurkan juga setiap istri yang mungkin, ya. Tapi nggak apa-apa kan begitu ya. Ya namanya Allah Taala memberi ganti yang lebih baik, akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik, insya Allah. Nah kita lanjutkan sini. Fahamidani ala mabtalaituhu fa innahu yaqumu min madja'ihi. Ya, maksudnya tadi itu daripada kita menggerutu marah-marah kan begitu kan? Kan bagus seperti itu. Sendal hilang langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Jalan pulang pakai kaki ayam kan, hilang sendalnya, tiba-tiba ditelepon, "Akhi, bonusmu keluar," katanya. Wah, alhamdulillah kan. Seperti itu. Lumayan bisa beli satu mobil sendal, banyak bonusnya. Langsung dibalas oleh Allah. Kan bisa saja seperti ini. Baik. Kita lanjutkan ini. Fahamidani ala mabtalaitu fa innahu, lalu si hambaku yang mukmin ini memujiku terhadap musibah yang aku berikan kepadanya, ujian yang aku berikan kepadanya, maka sesungguhnya dia bangun dari tempat pembaringannya. Berarti ya, hadis ini kata para ulama, hadis qudsi ini lebih mengarah kepada jenis bala atau musibah berupa sakit. Jadi kata para ulama dalam syarah hadis ini banyak mengatakan hadis ini lebih mengarah kepada musibah berupa sakit, karena memang secara umum sakit merupakan musibah yang paling umum, yang bisa dikatakan semua orang pernah tertimpa sakit. Semua orang pernah lisannya mengatakan, aduh, pernah ya itu sakit kan begitu ya. Aduh, apakah itu sakit kepala, sakit gigi, ya gitu ya, sakit leher, sakit punggung, sakit perut, sakit kaki, dan semuanya gitu ya. Taib. Nah, jadi karena di sini disinggung fa innahu yaqumu min madja'ihi dzalik, maka sesungguhnya ketika dia nanti bangkit dari tempat pembaringannya ini, maksudnya dia sembuh. Nah, begitu ya. Dia sembuh, bisa bangun lagi. Seakan-akan mengisyaratkan ini bentuk balanya berupa sakit. Nah, maka apabila dia bangkit dari tempat pembaringannya tersebut, kayaumin waladathu ummuhu minal khotoya, maka dia seperti hari dilahirkan ibunya yang bersih tanpa dosa dan kesalahan. Jadi sampai seperti itu. Ya, jadi sampai seperti itu. Ketika dia mendapatkan musibah, contoh sakit misalnya, jatuh sakit dia. Ya, sehingga dia susah bangun, tidak bisa bangun, harus dirawat. Ya, dia harus berbaring saja. Maka dia langsung memuji Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lalu dia bersabar, dia tahan, dia puji Allah. Ya. Bahkan Nabi kita SAW apabila beliau tertimpa musibah, pujian Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Langsung dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapan Nabi kalau dapat musibah. Justru Nabi jelas-jelas memuji Allah dengan tahmid. Nah, ini namanya orang yang tertimpa musibah pada tingkatan ridho. Nah, itu beda ya. Pada tingkatan ridho. Ada orang yang memang dia pada tingkatan sabar. Sabar itu dia tahan hatinya dan lidahnya tidak menampakkan kemurkaan.
tidak menampakkan kejengkelan dan kebencian kepada Allah. Itu minimalnya sabar. Tapi kalau udah ridho, dia senang. Ya, bahkan dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar itu beda sendiri kalau dia tertimpa musibah. Ya, disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq kalau dia misalnya sakit, maka dia tidak mau mengambil sebab untuk berobat, kan begitu ya. Minum obat terus misalnya dia nggak mau. Karena menurut Abu Bakar As-Siddiq itu menurut dia itu termasuk perbuatan seakan-akan nggak ridho dengan pemberian Allah dengan musibah tadi. Jadi dibiarkannya saja sembuh sendiri. Ya, tapi ini pilihan gitu ya, bukan harus seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini keutamaan bagi orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala saat dia mendapatkan musibah, khususnya berupa sakit. Ya, khususnya berupa sakit, lalu dia memuji Allah, maka dia bangkit dari tempat pembaringannya itu seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, yakni bersih dari kesalahan. Wa yaqulu Rabbu azza wajal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Rabb azza wajal pun berfirman pada waktu itu, ana qayyadtu 'abdi. Aku yang telah mengekang hambaku ini, maksudnya dengan musibah sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Kan begitu orang sakit kan? Orang sudah sakit tuh bisa nggak kemana-mana? Nggak bisa dia. Jadi aku yang mengekang hambaku ini, wabtalaituhu, dan kutimpakan bala kepadanya, fa ajrulahu, maka Allah akan berkata kepada malaikat-malaikat pencatat, maksudnya ini ya. Saya dapat dari beberapa syarah hadis para ulama, fa ajrulahu yakni lil malaikatil hafadhah. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat-malaikat yang mengiringinya, yang mencatat amal perbuatannya. Allah berkata kepada para malaikat, فَأَجْرُ لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ. Tuliskan untuk hambaku ini seperti kalian menuliskan amal-amal kebaikan yang dia lakukan pada waktu sehat. Nah, itu ya. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat agar tetap menuliskan amal yang biasa dia lakukan semasa dia sehat. Ketika dia sehat, misalnya sholat qobliyah ba'diyah ketika sakit, bahkan jangankan qobliyah ba'diyah, sholat saja dia jamak supaya dia bisa istirahat misalnya. Maka Allah akan perintahkan malaikat tulis untuk dia, karena dia telah memuji Allah, ya. Kemudian Allah gugurkan dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menulis apa yang biasa dia lakukan di masa sehatnya dari amal-amal kebaikan. Dia biasa baca Quran, tulis. Dia biasa berzikir pagi petang, tulis. Ya, dia biasa membantu ibunya, membantu istrinya, membantu ininya. Dia mencari nafkah setiap hari dan hari ini tidak bisa, dia beberapa hari ini, tulis. Karena dia biasa ya mencari nafkah itu, mengikhlaskan niat, tulis semuanya. Kebaikan yang biasa dia lakukan semasa sehatnya itu dicatat walaupun dia tidak melakukannya. Ini senada dengan sabda Nabi SAW yang masyhur diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan safar, maka akan dituliskan baginya semisal amal kebaikan yang biasa dia lakukan semasa mukim atau ketika dia masih sehat. Nah, ini ya, jadi hampir sama dengan hadis tersebut, di mana hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan bagi orang yang bersabar menghadapi ujian dengan segala bentuk dan maknanya, kata beliau. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini dulu mungkin yang bisa kita bahas. Kalau mungkin ada yang bertanya, di sini ada satu hadis lagi. Baik, kita bacakan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yamut bainahuma thalathatu aulad lam yablughul hintha illa ghafarallahu lahuma." Tidaklah seorang suami istri yang beriman Islam kemudian meninggal 3 anaknya, ya, sebelum balik, masih kecil, ya bulughul hintha, yakni belum balik maksudnya, illa ghafarallahu lahuma, melainkan Allah akan mengampuni kedua pasangan suami istri tersebut.
Tapi ini tidak mengharuskan harus 3 baru ya gitu ya. Tunggu 3 anak yang meninggal baru dapat ampunan, enggak. Karena ada dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana kalau 2 ya Rasulullah. 2 juga kan gitu ya. Artinya para ulama menyebutkan setiap musibah itu akan mendapatkan pahala. Cuma Nabi menyebutkan yang paling ya berat kan begitu ya. 3 meninggal kan itu 1, 2 meninggal lalu dia tetap sabar. Kemudian dia tetap berusaha untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah ataupun ampunan bagi orang-orang yang bersabar ini. Nah, maka dari satu sisi kita dapati bahwasanya bersabar ini dapat menggugurkan dosa sebagaimana tadi jika dia tampakkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia seperti seorang yang baru dilahirkan tanpa ada dosa. Allahu a'lam. Ya, silahkan mungkin kalau ada yang bertanya tentang 2 pembahasan, kita bahas tadi ada 2 poin yang berkaitan dengan hutang piutang dan kesabaran di dalam menghadapi ujian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kan orang tua. Orang tua artinya kita masih punya kewajiban yaitu melindungi keluarga. Sedangkan kita sudah tidak bisa bekerja. Kan tetap kewajiban ini tetap harus dilaksanakan. Sedangkan ada keterangan yang kalau orang yang bisa memenuhi kewajibannya termasuk dibenci oleh Allah, terutama suami. Kalau kita sudah tua, kira-kira gimana? Ya, jadi setiap kewajiban, ya, setiap perintah, karena perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, kita lebih kepada yang wajib. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban kepada setiap hamba, maka kaedahnya biqadril istita'ah, dengan kadar kemampuan. Allah taala berfirman dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan. Jadi apabila seorang hamba benar-benar secara sungguh-sungguh, secara ya jelaslah begitu ya, bukan untuk melakukan tipu daya, bukan. Tapi benar-benar realitanya dia nggak sanggup, nggak mampu, maka Allah Ta'ala gugurkan kewajiban itu darinya. Artinya dia tidak berdosa walaupun dia tidak mengerjakan. Allah angkat darinya beban tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah Ta'ala bahwasanya Allah tidak memberikan taklif, beban dari kewajiban tadi kepada satu jiwa pun, melainkan sesuai kemampuan saja. Jadi apabila ada orang tua yang mungkin dia masih memiliki anak yang harus dia tanggung misalnya, sementara dia sudah tua, anggaplah mungkin dia belum tua, tapi mungkin karena sebab-sebab yang lain, mungkin karena satu kejadian yang mengakibatkan dia nggak bisa lagi beraktivitas, sehingga dia tidak bisa bekerja seperti yang lainnya, maka Allah Ta'ala gugurkan dengan musibah tadi. Dengan musibah tadi kewajiban menjadi gugur. Sebagaimana sholat. Sholat itu menjadi gugur rakaatnya ketika ada satu sebab, yaitu safar misalnya. Yang harusnya 4 boleh menjadi 2. Ya, nah seperti itu. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah kurangi. Bisa Allah Ta'ala ya ini kan begitu kan, Allah Ta'ala lepaskan dari hamba tadi kewajiban tadi. Ya sama halnya seperti kewajiban haji, kewajiban umrah misalnya. Ketika memang nggak ada kemampuan, maka tidak ada kewajiban itu, Allah angkat kewajiban itu darinya. Sama seperti orang tua yang tadi mungkin dia sudah tua atau memang tidak memiliki kemampuan lagi, maka dia lakukan apa yang mampu saja. Ya, apa yang mampu. Yang tidak mampu kemudian anggaplah manusia menuntutnya, namanya manusia ya. Tapi secara jujur dia memang sudah nggak mampu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak lagi dianggap bersalah. Tinggal memang muamalah manusia. Karena kan nggak semua manusia itu faham. Ya kan gitu ya. Tidak semua manusia itu faham kondisi orang lain. Nggak semua manusia juga faham tentang masalah hukum-hukum Islam. Sehingga mereka menganggap pokoknya kamu masih ada tanggung jawab, ya harus kan begitu. Padahal Allah Ta'ala sendiri sudah menggugurkan itu darinya. Demikian ya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.